Notabene mereka favoritin dan itu juga kayak tadi misalnya Onyx versus seharusnya dengan sistem yang kayak gini, tim-tim yang memang niat untuk bakal memencar ya, tapi nggak terjadi. Kayak yang kita Ternyata lihat sekarang di Pulau ya Bawah ya kan. Pulau Bawah rame banget, hampir 1, 2, 3, ada 4 tim yang bakal bertarung di Pulau Bawah dan kita lihat di sini udah ada Aura Esports yang terjatuh lagi-lagi, tapi dibales oleh Piu. Berhasil menjatuhkan salah satu member dari RBL. Menarik banget karena Aura di game pertama juga ketemu Boss Nightmare dan sekarang mereka udah kenok 2 orang di pembukaan game ronde kedua. Iya, betul banget. Dan kalau kita lihat di sini The Prime ternyata sorry, kita lihat ada jump shoot yang dilakukan Gans dan hanya menyisakan Piu sendirian di belakang temannya yang sudah kenok. Pria idaman wanita ya kan. Iya, tapi ada easy-nya Easy sekarang ya. Buat dia jadi pria idaman wanita itu Easy mungkin kira-kira. Ya, kita lihat di sini sudah dilakukan fairing, dilakukan oleh Pius, langsung kabur aja karena bakal disamperin dari member-member The Prime. Ada 4 orang melalui Lindsay juga sudah mulai masuk dari belakang dan akhirnya Piu harus menjadi pria idaman wanita yang balik ke lobby karena dia harus bertemu dengan banyak wanita ya kan. Yang ada di lobby. Sekalipun tadi permainan dari Lindsay cukup beresiko karena dia maju sendirian bisa jadi kenok, tapi kita lihat ada fight lagi sekarang Lynx yang berhadapan dengan Boss Nightmare. Ya, betul banget. Lynx Candice masih melakukan fairing dan berhasil menjatuhkan member dari Boss Esports. Langsung aja dari belakang satu persatu. Member dari Boss Esports juga harus terjatuh, menyisakan 1 orang dan kita lihat di sini harus lagi-lagi tereliminasi. Dan kalau gue lihat tadi First Rider juga berhasil tereliminasi juga ya. Menarik mengingat bahwa Boss Nightmare dan juga First Rider adalah 2 tim yang berhasil masuk 3 besar di ronde sebelumnya. Dan di lain sisi Aerowolf juga berhasil di wipe out oleh EVOS karena Brasilia sangat berdarah. Ada 3 tim, EVOS, ada Onyx dan juga tadi ada Aerowolf yang udah tereliminasi ya. Bener banget, ada tembakan yang dilakukan oleh Jars. Kita lihat di sini Predator 2024 berhadapan dengan tim juara dari FFEM 2024. Betul banget. Dan kalau gue lihat sini pendekatannya masih cukup pasif yang dilakukan oleh EVOS, walaupun di sini ada tembakan yang cukup sakit mengarah ke Ergon. Ya, ini udah kejadian kayak FFEM kemarin ya kan, pas grand final. 2 tim kita ngeliat gimana kedua tim udah mulai set up dan ada orang yang setup granat. Bener banget, dan Wiza juga terjatuh di sana. Bakal susah untuk diselamatkan 05, tapi dicoba di sini untuk diselamatkan oleh Kenzo. Dan kalau gue lihat harusnya berhasil di revive. Dan kita lihat di sini bakal coba untuk melompat-lompat ke arah jendela, coba untuk melihat kesempatan. Dan kita lihat di sini Kenzo, masih coba untuk melakukan pairing dan terjatuh member dari Onyx Olympus. Play beresiko yang namun dieksekusi dengan cukup baik oleh Kenzo yang berhasil nge-revive 05 dan akhirnya kembali ke situasi. 2 orang terjatuh karena tidak bisa memanfaatkan. Oh my god, tapi akhirnya berhasil di wipe out juga Onyx Olympus oleh EVOS ya. Sekalipun tadi gue ngeliat pergerakan Kenzo masuk untuk nyelamatin Mr. 05 cukup beresiko, namun pada akhirnya eksekusinya berhasil dan setelah Mr. 05 revive, dia berhasil knock-out 1 member dari Onyx dan itu akhirnya jadi 1 peluang krusial buat EVOS untuk membalikin keadaan. Iya, setuju banget. Dan kalau gue lihat sistem ini nggak berjalan ya, sistem poin biar pragmatis nggak berjalan karena memang DNA dari player-player Free Fire Indonesia adalah DNA barbarian ya. Dan ini akhirnya benar ya kata pepatah orang zaman dulu. Apa tuh? Mengubah kebiasaan itu susah. Benar. Bahkan di beberapa tempat di dunia sistem pendidikannya itu mereka ngedidik karakter terlebih dahulu sebelum masuk ke pendidikan-pendidikan yang lebih pengetahuan jauh tentang pengetahuan ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Menurut gua dengan sistem yang kita buat berharap bakal pragmatis, tapi ya balik lagi ujungnya friendly match ini bener-bener bisa membuat kita terhibur gitu ya kan. Mereka jadi
nggak berpikiran ya udahlah harus menang harus apa, enggak, ini friendly match, kita kasih tontonan yang menarik untuk semua survivor yang lagi live stream di FF Esports ID Bener banget. gitu. Sekalipun menarik buat gua. Namanya friendly match. Sistem poinnya itu gak friendly sama sekali. Dan cara ke-12 tim main Di luar friendly dari match ini pendekatan. juga gak friendly sama Iya, sekali. di luar dari semua pendekatan yang ada. Jadi itu positifnya adalah orang Indo itu out of meta, Out of meta ya? Atau mungkin out of friendly. out of friendly, bener juga bisa dibilang seperti itu. Dan kalau gue lihat 6 kill point ini nggak ada apa-apanya, Bener, Pak. Cuma bener. 6 poin. Bener. Bahkan kalau misalkan kita hitung bener-bener ya, kalau mereka pun berhasil ngebunuh 44 poin, maksudnya berhasil ngebunuh 40, mereka kan dapat 40 poin Bener. kill. Itu Tapi nggak mereka setara dengan Buya. iya gak setara sama Buya, buset. Oke, kita lihat di sini ada tim RBR yang nampaknya bakal berhadapan dengan BTR. Kalau gue bisa bilang sih sebenarnya ini gak adu gengsi ya, Bi. Bener. Jadi kayak mereka apa ya, kayak bodoh amat gitu dengan poin yang ada. Yang penting kita di sini bisa kayak revenge gitu ya kan. Revenge. Mengulang yoi. dari grand final FVPM kemarin ya kan. Jadi ada masih gengsi-gengsi yang tersisa sih menurut gua. Dan kalau gue gak salah, BTR sama RBR juga satu grup di FFML ya? Grup Bener. C kan? Karena grup C sendiri katanya ada 5 tim loh. Nah gimana? 5 tim yang lolos ke FVPM Dimati. grand final. Serius. Wow. Jadi kalau kita hitung ada RBR, ada BTR, ada EVOS. BOS, ada EVOS, dan satu lagi RRQ. Oh iya. Gokil ya? Iya ya. Iya, hanya satu doang berarti yang nggak lolos. Gokil ya? Gokil. Ya itu apa ya? Bisa dibilang FFML memang masih jadi satu acuan atau jadi satu turnamen yang memang legit gitu ya kan. Mereka memang bener-bener di sana ditempa dan sampai akhirnya hasilnya terlihat banget. Bahkan bukan dari turnamennya aja, karena kalau gue lihat yang lolos ke grand final itu hanya 2 tim dari open kualifikasi, yaitu The Prime dan Lynx nih bos. Gitu kan, sisanya 10 dari FFML, bahkan kalau dikerucutin lagi itu ke pot C ada 5. Wow. Benar. Wow, luar biasa banget ya. Itu adalah peta apa ya? Peta kompetisi atau peta dari kekuatan-kekuatan ya tim yang memang sudah mapan di tim apa namanya di skena kompetitif Free Fire Indonesia. Iya, benar banget. Jadi buat kalian kalau seandainya ada kesempatan ikut liga, oh ini lagi-lagi bakal terulang dari game pertama di mana ada 2 member atau bahkan 3 sekarang dari tim EVOS yang sudah tereliminasi dari tim The Prime. Apakah dari friendly match ini kita bakal ngelihat tim yang bisa ngeburu EVOS? Bisa jadi karena EVOS tadi 0 poin di game pertama, terus oleh tadi cuma dapat The Prime ya? The Prime. Sama The Prime juga kan? Iya, The Prime. Wow. Ini apa ya? Tim-tim dari luar Free Fire Master League ya kan. Dan tadi EVOS cuman ngumpulin 6 poin, peringkat ke-6 atau ke-7 0 poin, Pak. Jadi masih jauh. Bener banget. Walaupun masih ada sisa dari 4 game, jadi masih bisa banget climb up karena sekali lagi satu Buya seharga 50 poin. Bener banget, masih ada 4 game. Tapi yang mengerikan dari sistem ini adalah sekali lu kepental dari 3 besar. Betul. Dan lu gak bisa dapat 3 besar untuk 2 ronde berikutnya, sulit banget bagi lu untuk bisa ngejar. Pada dasarnya di sini kalau misalkan lu pengen menangin friendly match, jadi juara friendly match, lu harus konsisten 3 besar. Oke. Udah sampai ronde kedua, 2 tim yang ada di 3 besar di ronde sebelumnya udah terpental keluar. Tadi RBR hampir ngalamin nasib yang sama ketika dikejar BTR, tapi mereka mungkin tahu sistemnya harus 3 besar dan akhirnya RBR mundur. Dan kalau menurut gua RBR sekarang punya chance yang paling besar selama mereka bisa bertahan sampai zona akhir sebagai 3 tim terakhir untuk bisa memimpin klasemen sementara. Bener banget, tapi chance-nya sekarang udah ada di BTR ya. Apabila BTR masuk 3 besar lagi, ini membuat potensi mereka untuk RBR. Iya, RBR. Iya, RBR berarti mereka mendapatkan satu keuntungan ya. Oke, kita lihat di sini Lurah yang akhirnya turun ya. Setelah lama menjadi coach di Free Fire Master League, dia akhirnya turun. Dan kalau gue lihat di sini ada The Prime juga yang nampaknya bakal berhadapan dengan RBR.
coba untuk melihat-lihat keadaan karena mereka juga pasti sudah sadar banyak banget glue wall atau pop up glue wall yang terbuka di situ dan peti-peti kematian. Bener banget, dan di sini adalah momen penentuan apakah RBR bisa bertahan sampai 3 besar. Tujuannya adalah bukan menangin pertempuran ini, lebih 3 tepatnya besar ya? buat gua 3 besar untuk RBR. Damage masuk, kita lihat di sini OG bagus banget. Satu snipe yang dilakukan, tapi kita lihat di sini ada backup firing juga yang dilakukan oleh member dari RBR. Coba untuk melihat keadaan dan akhirnya objektif yang diperlukan oleh RBR masuk ke 3 besar lenyap melalui pertempuran melawan The Prime. Yes, dan akhirnya sekarang ada 3 tim yang punya kesempatan baru untuk ngejar poin 3 tim sebelumnya. Apalagi kalau misalnya The Prime yang masuk, ingat The Prime punya 11 poin kill. Itu cukup lumayan banyak. Cukup lumayan. Ya. Kalau misalkan mereka bisa dapetin Buya 50, tambah 11, mereka punya 61 poin kill. 61 poin kill, dan gua rasa ini makin menyemarakan dari pertandingan friendly match kali ini di Buyah Day ya. Ditambah lagi secara mental boost, mereka udah 2 kali ngeratain EVOS, tim juara FFVM. Bener. Jadi kalau gue lihat kalau dari sisi gambaran besarnya semua masih terbuka ya kan. Ya. Dan kalau ngelihat dari sisa 4 matchnya, even orang-orang atau tim-tim yang tusun di game pertama dan game kedua ini masih bisa climb up harusnya. Benar banget, karena memang sebelum masuk ke pertengahan game 1, 2, 3 itu kayak masih bisalah bagi sebuah tim untuk kayak ngukur kedalaman air, ngeliat strategi masih bisa kayak mulai mungkin bikin sedikit kesalahan mungkin dari miskom atau apa, tapi setelah ngelewatin fase ronde ketiga, apalagi karena ini adalah 6 ronde 4, 5, 6 itu ada titik yang penting banget. Tapi yang paling baik bagi setiap tim adalah untuk ngumpulin poin sebanyak-banyaknya dari ronde 1 sampai ronde 6. Dan sayangnya dengan sistem poin friendly match yang sekarang belum ada tim yang bisa memaksimalkan hal itu, karena 3 besar dari ronde pertama udah lempar keluar dan mereka gak bisa dapat poin placement lagi. Iya, dan tadi gue yang ngepredik game ketiga tuh bakal for fun kalau seandainya dilakukan game 1 dan game kedua dengan cara pragmatis, karena bakal kelihatan gitu ya kan hasil-hasilnya. Nah, ini kalau kita lihat ada First Rider, Red Bull, dan Boss Nightmare yang ngelit ya. Tapi kalau gue lihat dari kondisi yang sekarang, The Prime masih bisa sustain di 5 besar. Objektifnya atau bolanya ada di The Prime ya. Bener banget. The Prime udah punya koleksi 9, terus ditambah lagi kill 11, ini udah 20 poin. Kalau dapat 50 lagi itu jadi 70 poin. Oh, nampaknya ada satu tembakan yang juga dilakukan oleh tim The Prime membuat tim BTR juga cukup bingung. Kita lihat di sini, bagus banget aim lagi-lagi dilakukan dan diperagakan oleh OG ya. Aim dari snipernya cukup bagus banget. Bener banget, OG dan juga tadi pelontar dari di checklist. Dan sekarang tujuan mereka simpel, mereka ada di dalam zona, mereka cukup tunggu satu tim mati. Iya. Tanpa mereka harus mati dulu. Bener, dengan 30 poin kalau mereka misalnya peringkat 3, 15 tambah 9 itu udah 24, itu udah 54 poin. Jadi kayak selisihnya kecil banget sama First Rider, apalagi kalau sendiri bisa masuk 2 besar atau bahkan Buya. Bener banget, ini bedanya ya antara The Prime mati tusun di keempat atau dia masuk peringkat ketiga, itu bedanya 30 poin. Ya. Dan itu harus diingat baik-baik sama The Prime setidaknya, karena mereka punya chance besar. Lihat, kalau misalnya kita The Prime tuh ada di ujung jauh dari 3 tim lain, mereka diam aja di situ. Udah berdoa aja zonanya ke sana, berdoa sama Dewa Buya, ya kan? Doa-doa, bakar gitu ya kan. Jadi Buya zonanya ke arah mereka nggak mesti melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan buat mereka. Tapi di lain sisi berpikiran lain, dia coba untuk ngedistract dan mobilnya pecah atau terbakar. Waduh, berhasil kita lihat di sini. Melakukan satu pelontar dari tembakan M79, berhasil membunuh salah satu member dari Louvre. Dan ini bakal dirasa, harusnya ini bakal dirasa. Bakal diras, dan ini di luar dugaan dari tumbuhan malas. Kalau mereka sebenarnya tidak malas seperti lu, Bi. Karena jiwa barbar mereka bergejolak sebenarnya. Iya, bergejolak ya kan? langsung ya kan. Ada ini panggilan. Kalau adrenalin tuh lagi tinggi banget ya kan.
Dan kalau kita lihat di sini pergerakan yang dilakukan oleh The Prime juga lagi-lagi di luar kondisi yang tidak wajar ya menurut Iya, gua. Mereka masih 30 coba poin untuk loh bedanya melihat-lihat keadaan di sekitar dan masuk. Kita lihat di sini Limzi coba untuk melihat-lihat apakah member dari baik banget Glue-wall-nya. pop up glue wall dari satu member dari The Prime yaitu O Checklist coba untuk ngelempar spam granat mengarah ke arah Fadir. Coba lagi-lagi dan mengena damage ya cukup baik banget. Coba masih melihat-lihat karena pelontarnya harusnya pelurunya juga udah habis. Bener banget. Tapi kita harus ingat juga gimana The Prime. Limzi harus terjatuh. Kita lihat apa yang bakal dilakukan dan wow. Mereka berhasil ke-secure 30 poin. The Prime yang mungkin sekarang adrenalinnya lagi naik ya kan. Iya, 4 kill loh itu yang mesti dicatat. Jadi total udah 19 kill. Yes. Harusnya ya. 20 kill sorry. Tadi 16. Oh 20 kill ya. 16 kill terakhir. Iya, dan kita lihat sini. Nampaknya sudah ditembakin. 19 kan? 19 dan kalau kita hitung 30 ini udah 49 poin sendirian. Ya. Belum dari poin sebelumnya ada 9. Ini udah dipastikan mereka udah ngelit ya dari klasmen sementara Free Fire Buyah Day. Tapi ngelihat gaya permainan mereka, gak menutup kemungkinan mereka berhenti di peringkat Iya. ketiga. Lihat RRQ juga Lagi-lagi ada damage yang dihasilkan oleh TPOG. Coba untuk melakukan tembakan dari jauh, tapi nggak menghasilkan kill sama sekali. Ya, kita lihat di sini RRQ Hades juga coba untuk melihat-lihat. Oh, ini K ya? Ya. Skill K. Wow. Udah mulai dipakai nih. Popularitasnya gua rasa bakal meningkat ya. Orang-orang nggak cuman untuk menggunakan alok lagi, tapi K bakal dipakai. Bener banget. Ya, kita lihat di sini Lynx juga masih mengincar 50 poin tambahan. Coba untuk medical kit sebentar, tapi zona sudah mulai menggigit, sakit banget. Bener banget. TPOG masih coba untuk konsentrasi melihat ke depan dan akhirnya Lynx harus tereliminasi melalui jari-jari dari member RRQ. Dan yang patut dicatat ini udah dua besar dan kita lihat di sini ada 8 kill melalui Chanzu masih coba untuk maju ke depan, melihat keadaan, menggunakan glue wall. Kita lihat di sini ada spam granat dan cukup terpojok nampaknya member dari The Prime. Kita lihat masih coba untuk nge-revive dari belakang. Zona juga sudah mulai bergerak. Connor kita lihat di sini masih coba untuk melihat-lihat keadaan dan ada fairing yang dilakukan ke arah coba untuk melihat digigit zona dari belakang dan akhirnya The Prime harus tereliminasi dan menjadi anti klimaks dari segala perjuangan yang ada di game kedua tadi. Tapi memang RRQ itu adalah salah satu tim yang